Desca. Gimana kabarnya Sabtu ini guys? Siap Mbak Dirja ya. Oke Mbak Eli sesi kedua ya. Bu Wiwi mantap. Sehat selalu ya teman-teman semua di sana ya. Siap Mbak Rosa. Halo Mbak Ane, Mbak Ati ya. Oke pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Oke siap Mbak Sari ya. Aman ya guys. Siap ya aman ya. Nah teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke aman ya guys, siap kita doa dulu yuk. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Eli, oke ya aman ya guys, teman-teman sehat selalu semua di sana ya. Kita doa dulu yuk. Bismillah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Aman ya guys. Oke pelan-pelan ya. Ntar aku jawab satu-satu ya. Oke kita doa dulu. Oke aman ya. Siap-siap. Oke, Masya Allah, sehat selalu di hari Sabtu ini ya. Semoga sudah mandi karena kalau hari Sabtu ini agak ragu aku teman-teman mandi atau tidak. Ya aman ya guys, siap. Aku mulai boleh? Boleh ya. Oke, siap Mbak X1, Mbak Eti ya. Oke teman-teman semuanya kita coba jawab satu-satu ya pertanyaannya ya teman-teman ya. Kita coba jawab satu-satu pertanyaannya ya, boleh ya. Hujan dingin, wah di sini nggak hujan guys. Oh di sini cerah ya, cuaca cerah ya. Oke aman ya, siap mendung ya, mantap. Oke ya, nah. Tadi ada yang nanya ya, kita mulai boleh? Kita mulai ya, bismillah ya. Ustazah, tadi ada pertanyaan gini, ada temanku yang minjam uang. Lalu uangnya itu aku nggak minta bunga, tapi setiap dia kembalikan dia selalu melebihkan. Itu nggak Oke, itu nggak apa-apa. Yang penting itu nggak apa-apa. Yang penting itu dalam kondisi tidak diakatkan di awal. Yang nggak boleh itu adalah diakatkan di awal ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Indra ya. Pastilah mandi jam 4 pagi ya. Benarkah sholat bisa dikodo? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Bisa kalau seandainya dia dalam kondisi masih ingat berapa jumlah yang ditinggal. Kalau nggak ingat nggak bisa berdasarkan hadis ya. Oke, kalau nggak ingat nggak bisa berdasarkan hadis. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ustazah, Oke, kata mandi ya. Oke, Ustazah, bolehkah di kamar mandi sambil zikir? Nggak usah ya, mandi sambil zikir nggak usah ya, karena kamar mandi itu atau toilet itu bukan kawasan disunahkan berzikir. Kalaupun nggak sengaja tetap usahakan di dalam hati. Kalau baca doa cebo, keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, masuk WC, keluar WC, itu kan bagian dari ini ya, bagian dari hal yang mesti kita lakukan, tapi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Ustazah, apakah kalau sebelum subuh kita harus keramas? Jawabannya adalah tidak harus, sunnah saja ya, tidak harus, Jumat saja. Di hari lain tidak juga sunnah keramas ya. Ustazah, kalau saya haid lalu sucinya itu kalau saya nifas sebelum 40 hari udah hilang nih darah nifasnya. Jawabannya adalah kalau udah hilang tetap sholat walaupun belum 40 hari ya. Ustazah, kalau bulan Sya'ban zikir Rajab masih dibaca nggak? Boleh. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, cintai aku dan terimalah taubatku. Itu boleh. Masih tetap boleh dibaca sampai kapanpun. Nah sementara zikir Sya'ban, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Itu dibaca boleh sampai kapanpun ya. Tapi ada
salah satu yang bunyinya Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Nah itu dibacanya hanya sampai Ramadan saja. Selebihnya boleh sampai kapanpun ya. Ustazah, Ustazah, haruskah saya membayarkan hutang puasa almarhum suami? Tapi jumlahnya tidak tahu. Hutang puasa nggak bisa dibayarkan, Mbak. Yang bisa dibayarkan adalah fidyah. Jadi misalnya dia meninggal di hari ke-15 Ramadan, maka hari 1 sampai 15 itu boleh dilakukan, itu boleh di iniin ya, boleh difidyahkan ya. 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke. 1,4 kilogram beras per harinya, oke. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah kalau habis beli emas kita harus zakat? Tidak. Ya, zakat emas itu kalau dia udah numpuk, Mbak. Kita punya emas 85 gram lalu kemudian dia numpuk selama setahun, maka keluarkan zakat 2,5% ya. Keluarkan zakat 2,5% ya. Gitu caranya. Kalau beli emas nggak zakat. Yang zakat itu kalau kita menumpuk emas. Ustazah, kalau sholat menggigil karena dingin batal nggak? Enggak. Selagi tidak mengeluarkan suara tidak batal. Ya dingin kenapa? Menggigil pula di Indonesia. Oke. Ustazah, kalau aman ya. Zikir Sya'ban tetap dibaca ya Zah. Zikir Sya'ban bisa tetap dibaca sampai kapanpun Oma. Zikir Rajab masih bisa dibaca sampai kapanpun Oma. Nah yang dibaca hanya sampai Ramadan itu hanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Zah, kalau yang hutang nggak mau bayar, bolehkah kita niatkan jadi zakat? Nggak boleh. Zakat nggak boleh berubah di tengah waktu. Yang namanya hutang tetap hutang, nggak bisa kita ubah jadi zakat. Nah, tetapi kalau Mbak melunaskan hutang itu, Mbak dapat pahala yang cukup besar karena meringankan beban hutang orang lain. Alladzina yuqridunallaha qardan hasana fayudha'if lahu ad'afan katsira. Bahwa kalau kita meringankan hutang orang, kita dapat pahala yang besar. Tapi apakah bisa kita konversi ke zakat di tengah jalan? Nggak bisa ya. Bulan Sya'ban mulai kapan? Sya'ban itu tanggal 20 Januari ya, 2 hari lagi. Oke. Ustazah, apakah Jumat kemarin 27 Rajab diwajibkan berpuasa? Tentu tidak ya. Nah 27 Rajab tidak ada keutamaan puasa khusus apalagi diwajibkan berpuasa. Kalau baca tahlil buat orang tua atau saudara, apakah harus disebut namanya satu persatu? Tentu tidak ya. Kita boleh sekedar bersedekah atau sekedar baca. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya, bisa ya. Oke gitu ya. Oke. Ustazah, gigi apa? Kalau setiap khatam Al-Quran, doa khatamul Quran harus dibaca atau tidak? Tentu tidak ya. Tidak ada rukun baca Quran. Satu, membaca doa khatmul Quran. Kan gak ada ya. Ustazah maaf saya lagi hamil, gak kuat puasa, gak apa-apa. Nanti Mbak bisa kodo setelah Ramadan. Kan waktu kodonya lama, 330 hari. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Tapi seandainya nanti setelah Ramadan, udah hampir dekat Ramadan tahun depan, ternyata Mbak nggak sanggup kodo. Ternyata Mbak ketika menyusui anaknya diare, ketika Mbak menyusui Mbak jadi lemas, air susunya kering, Mbak boleh dengan membayar fidyah sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Ya 1,4 kilogram beras per harinya ya. Nah kayak gitu ya Mbak. Oke. Oke ya gitu ya. Oke.
Ustazah, oke. Apakah boleh puasa sunnah sesudah bulan Rajab? Boleh, Mbak. Puasa sunnah itu kalau yang udah terbiasa puasa sebelumnya, misalnya nih teman-teman udah terbiasa nih puasa Senin dan Kamis, teman-teman terbiasa nih puasa Daud, terbiasa nih puasa sunnah, maka teman-teman masih bisa melanjutkan puasa sampai H-1 Ramadan. Tapi kalau teman-teman tidak terbiasa puasa sebelumnya, maka teman-teman harus berhenti berpuasa. Ya, di bulan nisfu Sya'ban ya, saat nisfu Sya'ban, teman-teman tidak boleh lagi melakukan puasa atau memulainya setelah nisfu Sya'ban. Sholat taubat boleh sama sholat duha, boleh, gak ada masalah. Setelah duha langsung sholat taubat, gak apa-apa. Saya mau umroh, sebelum berangkat umroh, Mbak persiapkan ilmu seputar umroh. Dan jangan lupa Mbak sholat safar sebelum berangkat. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat karena Allah. Sholat seperti biasa. Apakah di bulan Sya'ban masih bisa qadha puasa? Tentu bisa sampai H-1 Ramadan. Teman-teman cek-cek juga video aku ya. Hampir semua pertanyaan teman-teman ada dalam video yang aku buka setiap harinya. Ustazah, oke aman ya. Nah, kalau wudhu pakai handuk habis mandi dan sholatnya tidak pakai baju dalam langsung pakai mukena itu gimana? Kalau wudhu pakai handuk secara hukum sah karena tidak ada syarat wudhu harus menutup aurat. Hanya saja adabnya kurang, tapi wudhunya sah, oke? Kemudian sholat gak pakai daleman, gak apa-apa. Contoh, gak pakai celana dalam karena celana dalamnya kotor. Takut bernajis, maka kita tidak memakai celana dalam. Itu gak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, apa boleh bawa madu yang dibeli Ustazah ke tanah suci? Bisa. Dipindahkan ke tempat yang lebih kecil karena kalau 1 kilo di pesawat internasional gak bisa. Ya, dibawa untuk 10 hari aja ya. Ustazah, sebentar ya. Apa hukumnya anak yang tidak akikah sampai dewasa? Akikah nggak wajib. Akikah pada umur 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu sunnah biasa. Nah, kalaupun mau mengakikahkan anak setelah dewasa, itu pahalanya itu adalah pahala sedekah ya. Gitu ya guys, nggak apa-apa. Sedekah itu gimana, akikah itu gimana pun dia tidak sampai ke tahap fardu ain ya. Ustazah, kalau niat puasa qadha di pagi hari boleh nggak? Enggak. Ya, puasa qadha itu ya. Puasa qadha itu pasang niat mesti sebelum azan subuh ya. Mbak rada doer, GERD dan empedu. Saya tolong madunya. Boleh nanti setelah tanya jawab, tunggu dulu sebentar baru kita ke madu ya. Ustazah, Hotel Anjum apakah jauh dari pelataran masjid, terutama orang tua jarak tempuh? Izin aku sampaikan, Hotel Anjum itu dekat di mata, jauh di kaki. Kalau teman-teman pernah dengar Hotel Anjum, itu dari Mekah, dia dekat di mata, karena dia tinggi dia nampak kayaknya dekat, tapi itu jauh di kaki Mbak. Dekat di mata, jauh di kaki. Nanti kalau Mbak mau ke Hotel Anjum, Mbak agak muter dan itu cukup lelah. Cuma kalau seandainya teman-teman harus di situ nggak apa-apa. Ya, jadi ada dia itu hotel dekat di mata, jauh di kaki. Ada yang dekat di kaki, jauh di mata. Nah, tentu kita pilih yang dekat di kaki, jauh di mata. Hotel Anjum izin itu jauh dari jarak. Karena antara hotel dengan pintu itu muter, Mbak. Jadi kalau Mbak itu muter lebih bagus lagi hotel bintang 3 aja misalnya. Kan Hotel Anjum itu bintang 4 kan. Nah itulah guys Anjum. Tapi view-nya bagus. Kalau kita naik ke atas ya view-nya langsung Ka'bah. View-nya bagus ya. Makanannya cukup lumayan enak sih. Ya tetap makanan lokal. Selagi kita umrahnya umrah lokal makanannya enak sih. Yang agak rumit itu kalau hotelnya internasional. Nggak semua perut bisa suka. Misalnya kita umroh plus gitu kan.
Yang kita bayar 50 juta, 60 juta itu biasanya makanannya internasional. Bagi ibu-ibu nggak masuk. Makanya selalu aku sarankan kalau jamaah yang tidak terbiasa ke luar negeri, yang regular aja umrohnya, nggak usah yang VIP. VIP itu untuk orang-orang yang udah terbiasa ke luar negeri sehingga dia bisa makan ya, makan dengan tenang gitu kan. Jadi kalau mau juga udah dapat anjum ya udah nggak apa-apa. Kan setiap jarak juga dihitung langkahnya. Cuma anjum termasuk jauh ya. Ustazah, oke, seperti apa hotel yang jauh di mata, dekat di kaki? Nanti aku nyebut-nyebut nama hotel. Oke, kayak gitu ya Mbak. Nah, seperti itu ya. Nyebut-nyebut nama hotel ya, spill hotel ya. Ya, gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, Ustazah mau tanya, bolehkah aku fitrahkan bibiku? Boleh, zakat fitrahkan orang lain itu boleh ya. Oke, ya menzakat fitrahkan orang lain itu boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, anak keguguran 7 bulan, apakah diakikahkan? Nggak usah Mbak ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah, oke kalau kita punya emas 20 gram, apakah wajib zakat? Tidak ya. Emas itu zakatnya cuma 85 gram. Kalau masih 20 gram itu belum wajib zakat ya. Kok Ustazah tahu semuanya? Oh, Ustazah tahu semuanya. Kok Ustazah tahu semuanya? Apalah jawabnya ya guys. Ya kayak gitulah guys. Kebetulan aja yang teman-teman tanya aku tahu. Oke, susah juga jawabannya itu. Kok Ustazah tahu semuanya? Kebetulan aja sih. Statement ini sering aku dengar sih. Kemarin teman-teman pada ngobrol. Aku kira kamu cuma pintar agama aja Nel. Semua kamu bisa jawab. Enggak sih, B aja. Itu kan ilmu umum aja. Semua orang juga tahu. Oke. Ustazah, apakah boleh hari kelahiran anak pas hari Sabtu ini dibuat puasa sunnah ya? Tidak ada puasa sunnah. Tidak ada puasa kelahiran anak secara masyhur. Jadi aku nggak nyaranin ya untuk puasa kelahiran anak ya guys. Oke. Ustazah, bolehkah wudhu pakai spray dalam keadaan darurat? Tentu boleh. Ada beberapa pesawat yang justru ngasih spraying untuk wudhu. Di antaranya kalau teman-teman naik pesawat unit Emirat Arab itu dapat ya. Atau Asia Airline atau Saudi Airline itu malah dia kasih tempat bejana wudhu yang disemprot ya. Ustazah, oke, kalau emas nyampe 85 gram berapa zakatnya? 2,5%. Mbak konversi aja. Misalnya Mbak punya emas 100 gram kali harga emas sekarang berapa? 2 juta kali 100 berarti 200 juta. Lalu Mbak pangkas 2,5% lebih kurang 5 juta. 5 juta kasih ke fakir miskin dalam bentuk emas boleh, dalam bentuk uang juga boleh, nggak jadi masalah ya. It's okay ya. Ke satu orang boleh, ke banyak orang juga boleh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya apa boleh bayar kodo sambil puasa Daud? Satu niat aja ya. Oke, satu niat aja ya teman-teman ya. Satu niat, satu amal aja ya. Ustazah, oke aman ya. Mau umroh ikut Mbak Momigi ya, Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan ya. Oke, Ustazah jadi bingung, pertanyaan banyak. Oke, gitu ya. Siap Mbak Alba, aman ya. Ustazah, ya satu niat, satu amal aja. Oke. Siap Mbak Sri ya. Ustazah lagi selain haid, bolehkah puasa tiap hari? Karena saya pengennya puasa aja tiap hari. Nggak boleh Mbak. Puasa tiap hari itu puasa wisol. Itu puasanya Nabi Idris yang diharamkan untuk kita. Kalau Mbak mau puasa paling maksimal itu puasa Daud Mbak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Mbak nggak bisa puasa tiap hari. Puasa wisol atau puasa sepanjang tahun itu haram. Ada beberapa jadwal haram puasa. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik juga haram berpuasa. Kemudian hari syak, sehari menjelang Ramadan, dan puasa sepanjang usia. Jadi nggak boleh. Jadi kalau Mbak rajin banget ya Mbak boleh puasa Daud, itu udah paling mantap ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ustazah, kalau punya uang di bank, haruskah dikeluarkan zakatnya? Kalau tabungannya di atas 85 gram, wajib zakat. Contoh ya, 85 gram itu berapa ya?
85 gram kali 1 gram 2 juta lah ya. Nah, berarti kalau tabungan teman-teman di atas 170 juta keluarkan zakat setiap tahunnya ya. Ustazah kalau mau adik saya bilang, jadi jangan anggap saudara lagi. Saya harus gimana? Nggak apa-apa, bertenang dulu aja. Manusia itu kalau lagi konflik, dia tragisnya, sadisnya luar biasa. Tapi ingat manusia itu bisa berubah. Ya sekarang dia marah, besok dia mulai landai, emosinya boleh hilang, di situ kita masuk. Jadi kalau ada kakak kita, orang tua kita marah, kita tahan aja dulu. Nggak apa-apa dia lagi marah, tenang aja. Besok juga baik, seminggu lagi juga baik ya. Namanya saudara, ya itu biasa. Tenang aja, jangan kemudian bantah lagi ya. Dia berubah kok. Hati itu berubah-ubah guys. Maka manusia itu bukan dispenser yang on, terus off, terus enggak. Antar dia juga berubah, slow down aja. Nggak apa-apa itu mbak ya. Ustazah, sholat ku belikan, manalah ku belikan. Entah apalah guys, aku belikan apa cuy. Ya gitu ya guys. Ustazah, oke, gimana kalau bank tabungan tadi sebentar berasal dari gaji bulanan yang sudah dipotong zakat. Mbak tetap kena zakat ya. Mbak tetap kena zakat. Jadi gini, misalnya aku punya penghasilan. Lalu aku keluarkan zakat 2,5%. Kan gitu kan. Lalu kemudian aku tumpuklah uang di bank. Ya sampailah uang itu setara dengan 85 gram emas. Aku kena lagi zakat tabungan. Nah yang pertama tadi zakat penghasilan. Yang kedua zakat tabungan. Terus aku belikan emas. Nanti emasnya kena 85 gram lagi. Aku kena lagi zakat emas. Nggak apa-apa. Zakat banyak ya nggak apa-apa. Makanya doain supaya kita banyak uang. Ya kan. Orang punya uang 100 juta itu zakatnya cuma 2.500.000. Tapi kalau 1 miliar itu 25 juta. Kalau 25 miliar itu 250 juta zakatnya. Maka doa sama Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dengan yang halal dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Gitu cuy. Oke. Nah ya. Dikit kok zakat itu cuma 2,5% ya, bukan 25% ya. Ustazah, kalau simpanan tanah apa kena zakat? Tanahnya itu kalau disewakan zakat, tapi kalau ihyaul mawat kalau dibentang gitu aja nggak wajib zakat ya. Oke gitu ya. Ustazah, zakat bukannya 25%. Oh enggak. Enggak. Zakat tuh 2,5% mbak. Zakat itu 2,5% ya, dia bukan 25%. Aku jadi ingat waktu aku ngurus zakat ke bank ya, aku nggak bisa ngeluarin zakat secara manual, jadi auto debit setiap penghasilan yang masuk, setiap tanggal sekian potong 2,5% ke Baznas kan. Kak nggak salah nih kak 25%. Ya loh zakat 25% loh, kami kan Islam, sementara orang banknya orang Hindu kan guys. Salah ini kak, salah input nanti bu. Iya loh 25%. Astagfirullahaladzim 2,5% bener ya. Jadi enggak 25% ya. 2,5% dari penghasilan ya. Nah, kalau teman-teman gak pengen zakat, bingung zakat kayak gitu. Nah teman-teman boleh tuh auto debit aja ke Baznas ya. Jadi gak perlu nyerah-nyerahin. Selebihnya yang dari kita itu sedekah kepada orang-orang terdekat gitu kan. Jadi gak perlu mikirin zakat lagi ngeluarin tiap bulan bisa ya. Ustazah kalau bayar hutang puasa bulan Ramadan bayar dari puasa tiap hari boleh? Boleh gak jadi masalah ya. Oke ya. Ustazah oke kalau mobil pribadi apakah ada zakat? Ya tentu tidak. Jika mobil itu disewakan, hasil sewanya zakat. Jika direntalkan, hasil rentalnya zakat. Tapi kalau seandainya dia tidak disewakan, kita pakai, itu nggak wajib zakat. Mau mobil kita 5, kalau kita pakai nggak wajib zakat. Tapi kalau kita rentalkan, hasil rentalnya yang wajib zakat. Paham ya guys? Nah gitulah guys. Oke, bukannya pajak dari penghasilan termasuk zakat? Pajak beda dengan zakat, Mbak. Pajak itu kewajiban kepada pemerintah, Mbak. Sementara zakat kewajiban kepada Allah, Mbak. Ya, pajak itu ketaatan kepada pemerintah, ya kan? Hati Allah, hati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul dan pemimpin di antara kalian. Sementara zakat itu adalah kewajiban kepada Allah, itu dua bab yang berbeda. Sama dengan nazar dan janji. Mbak Feve, besok aku ke rumah Mbak ya. Nah, itu namanya janji. Tapi kalau ya
ya Allah nanti kalau anakku lahir selamat aku potong kambing, itu nazar. Jadi ada janji kepada Allah, ada janji kepada manusia ya. Nah seperti itu, beda ya pajak dengan zakat nggak sama ya guys, jauh kemana-mana ya. Ustazah punya emas 100 gram ya, apakah wajib dizakati tiap tahun? Dan kita tidak punya penghasilan. Tergantung. Kalau yang 100 gram itu adalah kalau yang 100 gram itu emasnya dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk perhiasan sekali aja dizakatkan Mbak. Tapi kalau dalam bentuk emas batangan setiap tahun Mbak, selagi di atas 85 gram. Teman-teman boleh cek channel YouTube aku ya. Nah, coba aja cek di YouTube Zakat Nela Luki. Nah, di situ banyak sekali penjelasanku tentang zakat supaya teman-teman keluarkan zakat, bersih hartanya, berkah ya. Zakat boleh nggak ke orang tua? Nggak boleh. Zakat nggak boleh ke orang tua atau ke anak. Zakat itu boleh ke samping, ke fakir atau miskin atau saudara yang fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi uangnya nggak cukup ya. Oke ya. Oke gitu ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, kalau emas kan emasnya banyak, apakah ada zakatnya? Ya kalau di atas 85 gram wajib zakat ya. Ustazah, kalau bayar puasa Ramadan dibarengin sama puasa sunnah, niatnya sendiri-sendiri. Sebentar ya teman-teman ya, kalau niat puasa itu satu niat satu amal. Jadi dia nggak boleh digabungkan dua niat dalam satu amal ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau perempuan muslim makan dipamerkan lewat live atau konten dipamer-pamerkan itu ria nggak? Belum tentu Mbak, belum tentu. Ada orang lagi makan ya. Halo guys, day in my life. Aku sekarang makan nih, makin kerang cumi. Ya itu belum tentu dia ria. Ya kita nggak usah menilai orang ya. Bahkan kalau ada orang-orang yang memamerkan sedekahnya, apakah dia ria? Hanya dia dan Allah yang tahu. Jika dia mengupload itu tujuannya mengajak orang lain melakukan hal yang sama, menginspirasi banyak orang, membuktikan bahwa sedekah yang dia kumpulkan dia bagikan, itu dakwah, itu bukan ria. Tapi kalau seandainya dia menunjukkan bahwa dia sedekah, itu ria. Semuanya seperti itu, sama dengan aku. Emangnya aku ini bisa selamanya baik ketika aku live ceramah? Belum tentu guys. Jika ceramahku, tanya jawabku kali ini tujuannya adalah ingin dianggap pinter, ingin dianggap hebat, ya so alim, so yes, maka aku nggak dapat pahala. Sama aja kok guys, sama aja guys ya. Tapi ketika aku buat konten, aku buat video ya tujuannya mencerahkan, ya merubah hajat hidup orang banyak, kemudian memberikan value atau nilai yang bagus, ya itu aku dapat pahala. Nggak ada yang bisa memastikan itu. Bahkan teman-teman pun nggak bisa memastikan niatku. Nah seperti itu. Jadi kita berhenti untuk menghakimi orang lain. Karena Innallah ahkamul hakimin. Allah itu hakim yang paling adil. Ada orang yang berfoto di depan mobil barunya. Kayak gitu misalnya kan. Apakah dia ria? Belum tentu guys. Dan kita nggak pernah tahu itu gitu kan ya. Nah aku mengajak meng-hire teman-teman untuk tidak menghakimi siapapun. Ambil baiknya. Ketika kita lihat konten orang berfoto di depan rumah barunya. Oh kok bagus ya dia ya, pandai dia ya, bisa dia nabung ya, kapan aku kayak gini ya, termotivasi. Jangan sok pamer kali. Ada orang berfoto kayak gini, pamer jam cuy. Ada orang berfoto kayak gini, pamer kacamata baru guys. Nah nggak boleh ya. Jadi nggak usah kita hakimi siapapun ya. Jadi ketika kita tidak menghakimi, insya Allah kita juga tidak dihakimi. Gitu ya, semua sama kok. Teman-teman kira ustadz-ustadz yang ceramah itu apakah semua dapat pahala? Termasuk aku, belum tentu guys, belum tentu guys. Jika niat kami tidak lurus, maka kami tidak dapat apa-apa. Sama dengan orang-orang yang jangankan konten makan, konten dakwah aja kayak gitu. Paham ya teman-teman ya. Misalnya dia sedekah, belum tentu dia ria. Bisa jadi dia ingin memotivasi orang. Orang ngambil video ya. Ngambil video lagi di Ka'bah. Ngambil video aku lagi di Ka'bah guys. Belum tentu dia ria ya. Siap Mbak Anisani, thank you ya. Nah
Jadi berbaik sangka sih aku lebih mengajak sih teman-teman ya. Ustazah, apakah doanya meluluhkan hati anak? Doanya adalah Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, ya siap ya. Oke, siap Mbak Aidah ya, Mbak Frida. Oke, yang mau ditanyakan tanya iya. Siap Mbak Dewi Tia. Tanyakan aja sambil aku coba jawab ya pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, siap Mbak Isti Wiwin ya. Kira-kira udah boleh aku jawab ngobrol santai kita pagi ini. Oke, siap Mbak Ismalias ya, Mbak Julia, Mbak Lailah ya, Mbak Vina, Mbak Yeyen, Mbak Tri ya. Siap Mbak Julia ya. Oke, udah mulai ya. Bismillah. Siap Oma. Ustazah, apakah sama pahala saya naik motor, naik mobil atau saya naik motor, naik mobil, atau saya naik jalan kaki ke masjid? Sama aja kok Mbak, sama aja ya. Ustazah, mandi haid pakai air panas boleh nggak? Boleh, tapi dia tidak boleh mateng ya Mbak. Oke, karena air minum itu suci, tidak sucikan, mensucikan kalau dia dimasak ya. Oke, zikir Syaban, Allahumma innak, suara jelas guys, suara jelas. Oke, suara jelas ya. Zikir Sa'ban adalah Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya, siap Mbak Eli, Ibu El, Mbak Tri ya. Oke, siap Mbak Iyatini ya. Oke, siap Mbak Nursia. Oke ya. Oke, maaf. Zikir Saban, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Kalau atasan kita namimah, apakah kita harus resign? Enggak, abaikan aja. Yang penting kita nggak usah jadi korbannya ya. Kita kerja seperti biasa. Kecuali kalau kita sampai merugikan kita yang dimutasi atau apa boleh ya. Ustazah, dosa nggak kalau saya mengingatkan teman yang nggak masuk kantor sudah bertahun-tahun? Tidak, mengingatkan itu malah wajib. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, memang kita harus ubah kemungkaran itu ya. Oke, Ustazah, bagaimana suami yang menyembunyikan uang sedangkan saya tidak pernah mau tahu uangnya? Yang penting dia menafkahi Mbak. Dia udah menafkahi Mbak dalam kondisi sandang, pangan, papan. Ya, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak, dan kemudian rumah yang layak. Nah, tidak wajib juga kita mengetahui seluruh uang suami, walaupun secara nyata Rasulullah pernah bersabda, apa yang dicari suami di luar sepenuhnya menjadi milik istri. Oke, nah itu terjadi ketika Rasulullah SAW diprotes oleh seorang wanita. Ya Rasulullah, kalau mereka bisa jadi imam, mereka bisa azan, mereka bisa saf paling depan, mereka juga bisa ngomong talak. Kalau ada harta rampasan perang juga laki-laki itu dapat harta rampasan perang. Sementara kami di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain juga, saf di belakang, nggak bisa jadi imam, kemudian nggak bisa azan gitu. Siap Mbak Bulbul gitu ya. Maka bagaimana ini kok nggak adil? Maka Rasulullah bersabda, apa yang mereka cari di luar sepenuhnya milik kamu walaupun kamu nggak keluar rumah. Sebenarnya seperti itu secara filosofis, tapi kan secara etik itu nggak semuanya bisa diamalkan ya. Siap Mama Yuda. Oke ya guys, ya Mbak Bulbul ya, aman ya guys ya, selalu ya semuanya ya. Siap. Ustazah, iya betul. Puasa Rojab dari hari Kamis sampai Sabtu atau hari Minggu? Tidak ada puasa Rojab secara khusus ya, termasuk 27 sampai 30 Rojab, nggak ada. Ya, yang penting teman-teman berpuasa aja, kalau mau kodo ya kodo aja, dan seterusnya ya. Oke, Ustazah, di bulan Sya'ban apakah berpuasa? Di bulan Sya'ban tetap memperbanyak puasa. 1 Sya'ban itu adalah 20 Januari. Coba aku tulis ya, 1 Sya'ban 20 Januari ya, sebentar. 1 Syaban 20
Januari. Oke, gitu ya. Oke, gimana suaraku udah? Nah, oke, suaraku udah guys. Ustazah siap ya. Jadi amalan di bulan Sya'ban tetap memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya. Hanya saja ada berisik ya. Hanya saja ada satu ya, ada satu puasa yang sangat dianjurkan sepanjang bulan Sya'ban ya. Nah, itulah dia puasa nisfu Sya'ban ya. Puasa nisfu Sya'ban itu lebih kurang bentar dulu, suara mesin bentar ya, aku matiin dulu ya. Oke, Bom, kamu masuk. Hidup AC mesin matikan. Bentar ya teman-teman ya. Satu Sya'ban ya. Maaf ya guys. Gimana? Suaranya apa masih berisik? Suaranya apa masih berisik? Oke. Itu suara mesin ya guys. Nah, jadi satu Sya'ban itu adalah oke, aman ya. Satu Sya'ban itu lebih kurang tanggal 20 Januari ya guys. Tanggal 20 Januari 2026. Aduh, sebentar ya guys. Bentar guys, kucing ada pengganggu guys. Oke, bentar ya. Salah weh, putar ya. Jadi amalan kita itu adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban gitu. Nah, cuman di tanggal 15 Sya'ban itu dianjurkan puasa nisfu Sya'ban. Tanggal 3 Februari lebih kurang ya. Tanggal 3 Februari lebih kurang ya. Oke, salah coy. Tunggu dulu ya guys. Oke, gitu ya, maaf ya guys. Nah, gitu ya. Oke, siap Mbak Oja ya, siap ya. Nah, dia jadi pragawati dia. Oke, Ustazah, amalan apa yang dilakukan biar hati tenang saat suami meninggal 3 bulan yang lalu? Lakukan beberapa amal yang amal itu bisa bermanfaat buat dia. Yang pertama, kita bisa kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya kirimkan bacaan ini dengan Al-Quran ini, lapanglah kuburan suamiku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Yang kedua bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia ya. Bisa kirimkan sedekah buat dia dan seterusnya. Oke, gitu ya guys. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya, sambil kita ngobrol santai belajar di akun ini ya guys. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Wih, nggak bisa ini guys. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Salah weh, geser sedikit. Bentar ya guys. Bentar ya. Oke. Gitu ya guys. Ustazah, oke, sebentar ya. Dia lagi ini kayaknya guys. Meja ini berpindah dia. Jadi dia penasaran. Jadi ini ku pindah nih, yang di tempat-tempat cas nih semuanya ada perpindahan barang kan, dia nggak suka guys. Jadi dia protes ya. Oke, gitu ya. Ya, kita lanjut ya guys. Oke, kamu ini bikin nggak fokus aja. Duduk baik-baik. Oke, Ustazah, maaf ya guys, aku jadi nggak fokus nih. Oke, Ustazah. Saya selalu mengatasnamakan suami. Dari beliau sakit nggak pernah atas namanya. Boleh. Jadi kita boleh sedekah atas nama suami yang meninggal dunia, atau mendoakan pahalanya buat dia ya. Oke, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan suamiku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Iya, bulunya bulu kapas, jadi kayak kapas banget ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya.
Oke, aman ya guys. Ustazah, ini ketika saya tidur batal wudu nggak? Tidur itu batal wudu ya. Tidur itu batal wudu kalau seandainya tidur lelap. Kalau nggak lelap, wudunya nggak batal. Bom di etalase berapa? Repot kalau COD bom. Oke, gitu ya. Udah turun dia guys, sudah aman dia. Oke, Ustazah, sebentar ya. Siapakah yang wajib bayar hutang suami yang wafat? Istri atau ibu daripada suami? Sebenarnya kalau suami wafat itu dinisbatkan kepada istri ketika terjadi setelah nikah. Tapi kalau seandainya sebelum menikah itu dinisbatkan kepada orang tuanya. Saya ingin bisa puasa tapi tidak sahur, nggak apa-apa. Sahur itu tidak wajib, cuma kita kehilangan beberapa momentum saat kita sahur ya. Yang pertama adalah kita jadi tidak dapat berkah. Kemudian yang kedua, kita menjadi doanya tidak diijabah saat kita bersahur. Dan yang paling penting adalah saat kita bersahur itu membedakan diri kita dari orang Yahudi ya. Jadi bagusnya tetap sahur. Nah, aku udah bilang cara bersahur itu seperti apa ya. Yang pertama adalah teman-teman pasang niat, sengaja aku bersahur esok hari karena Allah gitu kan. Lalu kemudian minum madu kurma 3 supaya dapat pahala sunnah. Lalu kemudian angkat tangannya dan berdoa ya. Dan berdoa banyak-banyak karena saat sahur doa kita mustajab ya. Gitu ya guys. Ustazah, jual dong vitamin bulu. Bulu apa? Bulu apa Mbak? Bulu. Maksudnya bulu apa? Ustazah, apakah hukumnya kalau kita melanggar kucing? Kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Tapi adabnya adalah kita ini ya teman-teman ya, kita kita kubur ya. Ustazah, bulu kucing, vitamin bombo. Yes ya. Oke, bombo enggak terlalu, bombo vitaminnya transfer factor. Dia nggak pakai vitamin bulu. Dia cuma pakai transfer factor untuk vitamin mingguannya. Karena sehat jadi nggak perlu tiap hari karena kimia kan. Makanannya Royal Canin aroma. Udah itu aja kok guys, nggak aneh-aneh dia. Oke. Cuma setiap pagi memang dikasih conditioner kering untuk bulunya. Oke. Ustazah, doa untuk suami kelilit hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Itu doa supaya kita lepas daripada hutang ya. Oke, Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Nah, gitu ya. Nah, ini doa lepas dari hutang ya, guys. Allahumma gfini bihalalika an haramik. Itu aku sematkan ya. Itu juga doa untuk supaya kita mapan. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, aman ya guys. Itu dibaca aja, dibaca setiap habis sholat juga nggak masalah. Sedekah subuh apakah suami istri atau satu aja dalam rumah? Nggak apa-apa ya, kumpul satu celengan satu keluarga nggak apa-apa. Kan secara pahala nanti sama, nanti diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Ustazah, bagaimana hukumnya makan sahur menjelang waktu subuh? Boleh, makan sahur menjelang subuh boleh. Ya, justru waktu sahur terbaik adalah mendekati azan subuh ya. Oke, siap Mbak Hani ya, kebanyakan makan sebelah. Kalau ketinggalan sholat di rakaat terakhir, apakah baca tahiyat akhir juga? Ya, ikuti tahiyat imam. Imam tahiyat akhir, kita tahiyat akhir untuk... bacanya tahiyat awal. Jadi ketika kita telat di tahiyat akhir, kita bacaannya dan duduknya tahiyat awal. Berarti kita sambung 3 rakaat lagi ya. Nanti tahiyat awal,
kemudian satu kali lagi, baru tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhir itu cuma ada satu kali dan tahiyat awal boleh berkali-kali. Ustazah, doa sedekah subuh masih ada yang belum hafal doa sedekah. Doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Setiap kita mau berbuat baik, Rabbana taqabbal minni. Atau kalau kita sekedar ingin duduk, tenang, lalu kemudian kita tulis ya Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku ya. Ustazah, memakai obat semprot membatalkan puasa, batal. Banyak pendapat yang kuat karena dia air yang berbentuk gas atau berbentuk semprot ya. Ustazah, kalau anak yang berbeda ayah, satu ibu, batal enggak? Ketika bersentuhan tidak ya, tidak batal ya, karena itu kandung. Sedekah subuh diserahkan ke badan amil zakat, boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Tapi niat kita zakat, niat kita sedekah walaupun nanti dia serahkan kepada orang-orang lain ya. Ustazah, saya kalau caur cuma minum madu aja, nggak apa-apa. Minum madu tapi air putihnya kalau bisa diminum. Air putih supaya cukup kadar air dalam tubuh kita, supaya kita kuat dan kemudian kulit kita juga nggak kering, kulit kita lembab dan kita tentu jauh lebih sehat ya. Air putih ya guys. Aku sahur air putih 1 liter guys, dan itu paling sedikit, kurang dari 1 liter itu aku biasanya galau tuh siangnya ya. Jadi kalau bisa 2 liter air putih di pagi hari. Palingan nanti kita pipis-pipis sampai jam 8 aja lah palingan, setelah itu udah oke sampai maghrib ya. Ustazah, cara tayamum di mobil ya, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas besar, dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Ambil air, ambil tangannya, tempelkan ke dinding, basuh mukanya sekali saja. Ambil air, kemudian ambil tangannya, tempel lagi, ini tangan kanan, ini tangan kiriku, dari tangan kanan punggung tangan sampai ke jempol. Dari punggung tangan kiri sampai ke jempol. Udah, tayamum hanya muka dengan tangan aja. Tayamum nggak pakai kumur-kumur ya. Udah gitu aja. Nggak pakai kumur-kumur ya. Gimana cara minumnya? Minum aja sambil zikir habis subuh kan, sambil zikir, sambil sebelum subuh kan, dari kalau kita kan kita sahur kan kita bangunnya saat tahajud kan. Menjelang subuh itu duduk santai, teman-teman dengerin podcast yang bermanfaat atau sambil zikir, sambil minum, nggak usah dipikir, minum, belajar minum, baca Quran minum, ya zikir minum, kayak gitu aja guys. Aku seperti itu aja sampai azan subuh kalau lagi puasa. Ya kalau lagi nggak puasa ya dari subuh sampai syuruk ya kan, kalau kita zikir sambil minum. Kalau ke masjid bawa tumbler yang 1 liter ya kan, nah tumbler yang air hangat gitu doang, nyambi kok, nggak ngabisin waktu kok, cuma nyambil kan gitu. Ustazah, bersentuhan wudhu dengan adik laki-laki seibu beda bapak batal nggak? Tidak batal. Ustazah, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau kita sujud terakhir boleh nggak lama-lama sujudnya? Ketika sholat ikut imam, nggak boleh terlalu lama. Jadi kalau sholatnya bersama jemaah kayak gitu, ambil satu atau doa yang prioritas aja kayak gitu. Ya misalnya nih sujud nih ya, sujud lalu kemudian pas duduknya Allahu Akbar nih imam. Nah kita jangan lama-lama kali ya. Ambil doa yang paling prioritas lalu kemudian Allahu Akbar. Jangan imamnya udah salam udah ngopi teman-teman sambil duduk aja terus ya. Jangan ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah sujud terus. Kalau di rumah boleh lah lama-lama. Oke siap Mbak Eli sampai paham ya. Oke. Jangan duduk aja. Ustazah, apa doa melembutkan hati anak? Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, oke gitu ya. Ustazah, oke, kalau tayamum berarti tangan kiri dulu yang diusap, tangan kanan dulu. Tangan kiri mengusap tangan kanan. Nah, ini aku karena kameranya kebalik guys ya. Ini tangan kiriku, ini tangan kananku ya. Tangan kiri ngusap tangan kanan. Cus. Nah, jangan kebalik guys ya. Ini tanganku, ini tangan kanan pokoknya. Jamnya oke gitu ya. Terus kayak gini ya. Ustazah mau nanya, kalau sholat yang belum dikodo yang dulu-dulu, kalau sholat sunat apa tidak boleh mengerjakannya? Boleh. Kodo itu bisa dilakukan kalau kita lupa jumlahnya. Kalau kita nggak lupa jumlahnya, maka tidak ada kalau kita ingat jumlahnya ganti, kalau kita nggak ingat nggak usah ganti, nggak apa-apa. Oke.
Oke Ustazah, oke gitu ya. Oke, kalau sholat sampai nangis batal nggak? Apa harus diulang sholatnya? Menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat selagi teman-teman tidak mengeluarkan suara. Ya, kemudian kalau mau nangis itu coba diwakaf, diatur nangisnya cuy. Ya, jadi diatur nangisnya. Misalnya nih, Alhamdulillahirobbilalamin. Ho ho ho. Baru nangisnya di situ di wakaf. Ar-Rahmanir-Rahim. Ho ho ho. Gitu cuy. Jangan alhamdulillah. Ho ho ho. Ulang lagi alhamdulillahnya dari awal. Bersinnya juga diatur. Bersin itu saat wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu boleh. Ya, tapi kalau alhamdulillah acim, nah ulang lagi dari awal Al-Fatihahnya. Dia nggak boleh berhenti di tengah kalimat, guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Batuk. Itu oke. Tapi kalau alhamdulillah, ulang lagi dari awal ya. Jadi tolong diatur semuanya sedemikian rupa ya. Kentut juga diatur, guys. Nah, kentut itu kalau bisa dapat salam ke kanan baru kentut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Aman guys, yang ke kiri nggak wajib lagi guys ya. Nah tapi kalau assalamualaikum, ulang lagi dari awal sholatnya guys ya. Oke, nah nangisnya bisa diatur, boleh. Maksudnya itu jangan berhenti ya, boleh aja nangis sepanjang Al-Fatihah, tapi jangan berhenti membacanya kalau mau jeda sebentar saat wakaf gitu loh maksudnya. Oke. Kalau tiba-tiba meneteskan air mata ya enggak apa-apa, kan enggak berhenti. Maksud aku berhenti gitu. Kalau meneteskan air mata sepanjang sholat tuh enggak apa-apa. Sepanjang live aku meneteskan air mata pun enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Kalau sekedar menetes. Ini kan ceritanya kalau teman-teman berhenti nih karena terisak-isak. Maka berhentilah. Berhentilah saat wakaf. Kalau berhentinya di tengah ya ulangnya dari alhamdulillah Mbak Kak Fitri. Ustazah jauh dari anak hidup sendirian. Apa ujian atau dosa Zah? Nggak apa-apa, jauh dari anak. At the end juga bakal terpisah semuanya kok ya. Bahkan banyak orang tua yang pengen sendiri dan tidak mau dekat anak, nggak masalah ya. Pokoknya hadapi yang kita takdir kita hari ini dan kemudian hadapi aja dengan sukacita, tidak ada masalah ya. Ustazah, kalau masih ada rasa benci sama seorang dia pelakor, ketika Mbak sudah memaafkan suaminya sudah hijrah, sudah lebih baik, udah pelakor nggak usah ingat-ingat lagi, ingat aku aja. Masa aku kalah sama pelakor teman-teman? Ingat aku, kalau ingat aku kan ingat doa sujud sahwi, ya ingat doa rojab, ingat Syaban. Nah, janganlah kalahkan aku di atas pelakor guys. Gitu ya, jadi nggak usah ingat dia ya kan, yang penting kan sudah memilih memaafkan. Kalau sudah memilih memaafkan, nah jangan diingat-ingat lagi. Oke. Ustazah, oke, gimana cara lapang rezeki, mau dilakukan nggak? Lapang rezeki mau dilakukan nggak? Nah kalau mau dilakukan caranya adalah baca surat Al-Waqiah setiap habis subuh atau mau tidur. Kak Mbak Fitri, semoga lancar ya. Oke, dapat orderan banyak hari ini Gojeknya ya. Jadi gini ya. Ketika kita baca Al-Waqiah setiap habis subuh atau mau tidur ya kan. Nah, atau mau tidur dan kemudian teman-teman jangan lupa sholat duha, kemudian jangan lupa sholawat ya. Nah, kemudian nikmatilah apa yang ada, syukurilah ya. Insyaallah kita akan bisa lebih baik rezekinya. Ustazah, oke, kalau sedekah subuh boleh dikasih ke anak? Enggak boleh, enggak ada masalah, sedekah subuh boleh dikasih ke anak ya. Ustazah, oke, sedekah subuh juga, ya sedekah subuh boleh dikasih ke anak. Jadi kalau teman-teman punya pengen sedekah subuh, ya teman-teman boleh masukkan aja ke dalam dompetnya gitu ya. Oke, nah teman-teman teman-teman boleh kumpulkan di rumah 2000. Nah, kemudian baru serahkan ke yang berhak menerimanya ya. Ustazah, bagaimana kalau kita tidak bisa memaafkan pelakor sedangkan pelakor itu keluarga kita? Lebih tepatnya dilupakan, Mbak. Dilupakan aja, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita juga nggak harus selalu tersambung dengan dia, bisa kurangi urusan dengan dia ya. Ustazah, oke. Bagaimana kalau sholat di rumah diimami mertua tapi
tidak tumak ninah. Nggak boleh sholat nggak pakai tumak ninah. Sholat itu wajib tumak ninah. Pengumuman, sholat itu wajib tumak ninah. Aku coba jelaskan apa itu tumak ninah di pagi-pagi buta ini. Teman-teman kalau sholat nggak baca iftitah, sholatnya sah. Kalau teman-teman nggak baca ayat pendek, sholatnya sah. Tapi kalau teman-teman tidak tumak ninah, sholatnya tidak sah. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu adalah nama tetanggaku. Oh, salah ya. Tumak ninah itu adalah diam sebentar di dekat atau antar gerakan dan bacaan sholat ya. Contoh, sholat wajib tumak ninah, betul sekali, betul ya. Nah misalnya ruku nih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu Akbar gitu ya. Diam sekejap itu tumak ninah ya. Oke gitu ya. Posisi di luar negeri, bolehkah akikah di Indonesia? Enggak apa-apa Mbak, enggak masalah ya. Ustazah, kalau sholat pas at-tahiyat akhir tidak sengaja kaki terbuka, sholatnya harus diulang nggak? Boleh, ditutup aja, nggak usah diulang. Rambut keluar-keluar, tutup, wah, nggak usah diulang. Jempol kelihatan, nggak usah diulang. Ke sarung melorot, kalau nggak jatuh-jatuh banget ya tinggal naikkan. Ya kan itulah aku bilang kemarin. Kenapa teman-teman nih sholat jempolnya terbuka lah, rambutnya nampak lah, melorot lah, mukena aja terbang-terbang lah, nggak ada yang betul ku tengok. Ya jadi kok bisa gitu melorot kayak gitu. Aku kayaknya udah puluhan tahun aku sholat, cuman sekali dua kali aku melorot. Itu pun saat SD. Setelah itu nggak pernah sarungku melorot cuy. Kok teman-teman melorot sarung, rambut keluar-keluar, tegak-tegak di sini rambutnya. Udah gitu jempolnya ngintip-ngintip. Kok bisa guys? Kayaknya udah puluhan tahun juga aku sholat. Nggak kalah lah dari teman-teman. Aku sholat juga aku tengok. Nggak pernah melorot sarungku. Kayak gitu guys. Ada dulu melorot waktu ngaji-ngaji. Waktu kelas 1 SD. Kayak. Udah kendor karetnya. Lucu. Oke gitu ya guys. Oke, bukan aku swear. Oke, karet kendor. Ya lu pakai sarungan lah, sarung ya kan. Lebih aman sarung. Karena kalau mukena yang sepasang itu kemungkinan melorotnya lebih tinggi ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke, aman ya. Keinjek saat bangun kalau sarung nggak? Ya, aku tim sarungan guys. Aku bukan tim mukena yang atas bawah itu seragam. Aku tim sarungan. Sarung dia lebih kuat ya. Sekuat komitmenku menemani kamu. Selebeu ya. Ustazah, kalau habis sholat mau berdoa tapi kentut harus wudhu lagi nggak? Enggak. Berdoa, sholawat, berzikir itu enggak. Kentut enggak masalah ya. Dia tidak wajib ya. Selebeu. Oke gitu ya. Oke, aman ya. Jadi yang penting udah salam kanan dan salam kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Lalu kemudian silahkan doa dan zikir, enggak wudhu enggak apa-apa ya. Oke, siap Mbak Leo ya. Apa Mbak Bulbul so sweet pagi-pagi. Ustazah, fidyah bila sehari berapa duit? Ya hitunglah berapa beras yang teman-teman makan ya. Berapa beras yang teman-teman makan. Pokoknya 1,4 kilogram beras per harinya ya. Pokoknya 1,4 kilogram beras per harinya ya. Ustazah, oke aman ya guys. Oke, iya. Menjauh dari saudara yang untuk menghindarkan iri apa boleh? Boleh. Tapi gini Mbak, walikulli ni'matin mahsud ya. Ya, setiap ada nikmat akan ada orang yang hasad. Nah, kalau ada orang iri itu bukan menjaga jarak sama dia solusinya. Menjaga jarak tapi tetap nampak-nampakan mobil baru, jantungan juga dia. Ya, menjaga jarak tapi tetap nampak-nampakin suami baru, jantungan juga dia. Tapi orang yang iri itu treatmentnya bukan jaga jarak. Orang yang iri itu treatmentnya adalah tutupi yang kita punya. Karena kalau dia iri itu susah Mbak. Nanti kita disihirnya lah, kita dijatuhkannya lah, kita digosipkannya dia lah. Habis waktu kita menangkis-nakis, habis waktu. Ya, jadi cukup tampakkan kelebihan kita di hadapan orang yang support dengan kita. Tak perlu orang banyak tahu kelebihan kita. Yang penting kita punya nilai diri yang bagus. Udah itu aja. Ustazah, saya difitnah sama tetangga. Lama, jangan cuma tetangga yang memfitnah. Cincai lah, enggak masalah.
Sebelum live tadi, temanku nelpon kalau dia difitnah keluarga lah ya, atau di mana. Saya bilang harus keluar dari pikiran tentang takut digosipin, takut difitnah. Nggak boleh, itu standar banget guys. Kalau kita sedih digosipin, sedih difitnah, itu standar banget. Janganlah jadi orang standar kebanyakan ya. Kita harus, kalau kita salah ya perbaiki, kalau kita nggak salah udah abaikan mereka. Karena digosipin difitnah itu ujian yang paling kecil dalam hidup guys. Semua orang pernah jadi korbannya. Aku rasa semua orang yang ngetik ini pernah difitnah, pernah digibahin. Aku yakin banget karena itu penyakit, itu kayak sakit flu aja guys. Semua orang itu pernah merasakan dan itu kecil sekali. Jadi kalau kita masih risau dengan hal yang kecil, gimana kita mau menahan masalah yang lebih besar gitu guys. Nah gitu kan. Jadi nggak boleh itu, dan itu diajarkan banget oleh orang tuaku ya. Dan orang tuaku itu kalau kita cerita, almarhum bapakku ada yang ngomong gini, bapak itu nggak dengar sama sekali guys. Dia nggak dengar sama sekali. Oh biasa itu. Udah. Dia nggak mau tahu, diapain kamu, diapain. Dia mengecilkan masalah dengan nggak mau tahu. Bapak, misalnya kakakku ngomong, ada yang bilang kakak kayak gini nih di sekolah. Oh, nggak apa-apa, biasa itu. Dia nggak pengen tahu, diapain kamu, diapain. Nah, setelah gede aku tanya sama bapakku ketika aku jalan keluar kota, Bapak kenapa sih kalau ada kakak cerita atau aku cerita tentang masalah, Bapak nggak respon, Bapak cuma nggak apa-apa tuh, biasa, itu biasa. Karena Bapak nggak pengen kalian membesarkan kata orang. Karena kalau dia tanya, dia peduli, dia panik, berarti itu masalah besar. Saking kecilnya Bapak nggak mau nanggapi gitu loh. Nah jadi itulah yang dimaksud dengan kecilkan ya. Belajar dari baginda Nabi, belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman ya kan. Kecil saja harus keluar dari situ ya. Karena itu masalah kecil ya. Jadi difitnah tetangga nggak apa-apa. Diamkan saja, alihkan energi kepada hal yang bermanfaat ya. Ustazah, oke, hasad itu penyakit hati ya. Iya, hasad itu penyakit hati. Dan biasanya setiap ada hasad, nah setiap kita punya kelebihan akan ada orang yang hasad. Mungkin hasad dengan ilmu kita. Nah, lalu kemudian dia salah-salahkan kita, dia hancurkan kita biar dia di atas. Kemudian dengan harta kita, dia bilanglah kita itu hartanya apa, korupsi atau apa kayak gitu ya, atau cinta dunia, hasad dia, nggak suka dia. Kemudian bisa jadi karena dia tidak punya kemampuan dan akhirnya menjatuhkan kita. Ingat, orang yang hasad tuh pasti di bawah kita. Karena kalau di atas kita dia mana iri sama kita. Ya, jadi misalnya aku punya sesuatu, Mbak Emi, Mbak Lina, Mbak Desvi, Mbak Putri hasad sama aku, ya udah pasti di bawahku. Jadi masa teman-teman mikirin orang yang levelnya di bawah kita. Kan itu bukan kelas kita. Oke, Ustazah, oke aman ya. Nggak apa-apa Mbak Alin, itu adalah faktor cuaca saja, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke gitu ya. Saya harus, teman-teman onlineku harus selesai soal fitnah dan ghibah. Kan itu masalah remeh yang beredar di masyarakat yang kalau teman-teman masih pikirkan, teman-teman nanti nggak bahagia. Ya, energi bukan untuk itu ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang gemar menyindir kita? Udah biarin, apa harus dilabrak? Wah, Mbak labrak belum tentu dia takut sama Mbak. nggak usah dilabrak. Sampai kapan dia sanggup nyindir kita? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, biarin aja. Karena kalau kita labrak, nanti dia dapat kalimat baru lagi untuk menjatuhkan kita. Aku dilabrak kan, tuh kan takut dia kan. Kalau dia nggak takut, pasti dia nggak salah. Itu karena dia salah itu, makanya dia kayak gitu. Ya kan, bener kan woi. Nah dia sindir lagi nanti. Ya, itu di luar kepala aku guys. Jadi respon yang paling baik adalah diam. Karena pertengkaran terjadi karena perlawanan. Kalau nggak ada perlawanan, mereka tidak akan bisa lama. Kalau nggak ada data, mereka tidak akan bisa lama. Kalau kita diam, mereka sampai kapan bisa? Ya, setahun 2 tahun nggak ada. Sedangkan artis dunia aja, kelas dunia aja nggak sampai sebulan hilang gosipnya. Oke? Hilang fitnahnya, ya kan? Nah, diamkan saja. Dilabrak dia belum tentu takut coy. Orang dia orang fasik, sama setan aja dia nggak takut, apalagi sama kita. Ya. Oke, sehat ya teman-teman, boleh share-share tautan, tap layarnya. Oke, diamkan, kontrol diri, jadikan ajang latihan untuk lebih wise. Tenang, ambil nafas. Oke, nggak apa-apa, oke. Terus jalani aktivitas. Ya, oke. Nah gitu ya, minum madu dulu guys, minum madu dulu.
Ustazah, apakah yang harus kita sampaikan kepada kakak kita yang menempati rumah warisan? Nggak mau dijual buat dibagi. Oke, coba kasih pengertian. Karena kalau dia nggak bisa jual, dia nggak bisa tanda tangan, dan itu nggak bisa. Itu nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke udah minum ya, siap ya. Ustazah, oke gimana ya suami saya ini kalau dia tidur malam terus ujung-ujungnya bangun kesiangan jadinya jam 7-an. Khatibun nas biqadri ukulihim ya. Ya ajarkanlah dengan kemampuan bahasanya ya. Ustazah pernah difitnah? Ya pernah dong guys. Aku kan dulu kerja, aku ngantor. Aku ngantor itu 10 tahun. Pasti ada masalah kantor, digibahin. Aku kuliah S1, S2, S3 aku dengan manusia. Selagi interaksinya dengan manusia, pasti masalahnya ada. Ya kan? Selama aku S1 aku 3,5 tahun, S2 1 tahun 4 bulan, S3 1 tahun 8 bulan. Aku juga kerja, ya kan? Kerja di kantor aku 7 tahun. Nggak mungkin nggak pernah difitnah. Ada, cuman kan treatmentku beda ya. Oke Ustazah, oke. Nah aku bilang ada biar teman-teman sadar kalau nggak cuma teman-teman yang kayak gitu ya. Ustazah, oke, pasti banyak yang hasad. Oh iya, oh jelas ya, karena orang-orang yang terlihat itu biasanya akan banyak orang-orang hasad ya. Makanya orang tuaku suruh bilang tahan, jangan beli dulu. Ngapa? Nanti orang lain pingsan, kasihan nak. Oh iya bapak, nggak beli dulu kayak gitu. Ustazah, gimana hukumnya istri yang menafkahi semua kebutuhan hidup? Kalau mau itu sedekah bisa ya. Kalau itu sedekah itu bisa ya. Kalau itu sedekah, tapi ikhlas, ridho, jangan ngomel. Kalau teman-teman menafkahi suami, ngomel nanti nggak jadi dapat pahala. Tapi kalau teman-teman sedekah itu teman-teman nggak ngomel dapat pahala. Oke. Sekarang aku masih ngajar, nggak kerja, nggak banyak kerjaan aku. Oke, ini pengen ngurangin, nggak tahu dari yang mana mau dikurangin. Udah mentok semuanya harus dikerjain. Ustazah, kalau sholat tahajud tapi nggak bisa bacaannya,